Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Mbak Harto. Dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, edisi 5 Oktober 2022. Selamat pagi Mbak Harto. Selamat pagi Mbak Jessica. Apa kabar hari ini Mbak? Baik, hari ini saya sehat karena berkat Tuhan. Amin. Bagaimana dengan Mbak Jessica? Puji Tuhan, saya juga sehat Mbak. Oh, syukur, Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin. Nah, Mbak Harto, ya. Pada pagi hari ini, tanggal 5 Oktober, kita akan mendengarkan cerita dari Mbak Harto nih, mengenai salah satu santa yang lumayan terkenal, yaitu Santa Faustina. Oke, dan ini Mbak juga udah ada sesuatu ya pemirsa, hari ini membawa sebuah buku yang saya juga nanti akan penasaran nih, apa sih isi dari buku ini gitu yang Mbah bawa. Lalu untuk awal memulai nih Mbah, mungkin Mbah bisa ceritakan dulu bagaimana sih kisah masa kecil Santa Faustina ini, dari dia lahir di mana, kapan gitu. Silakan Mbah. Santa Faustina, ambil namanya dulu ya. Yeah. Faustina dari kata bahasa Latin, Faustus, artinya keberuntungan. Keberuntungan. Nah, seperti kita semua ingin beruntung. Ya. Nah kemudian, tapi nama sesungguhnya adalah Helena. Helena itu lahir di Golovic, di sebelah selatan Naples, Italia. Nanti kalau ke Italia, mampir ke Naples ya. Nah, ayahnya bernama Stanislaus Kowalski, pakai I. Tapi nanti dia memakai nama Kowalska ya. Nah, ibunya Benedita kan. Nah, kemudian habis itu dia dari keluarga yang miskin sekali. Bapaknya petani, masih merangkap jadi tukang kayu. Tetangga-tetangganya sama miskinnya dengan dia. Sehingga untuk menyekolahkan anaknya saya nggak kuat. Maka Helena itu hanya sampai kelas 3 SD. Nah, jadi itu S3 asli itu ya. S3 ya. Jadi bukan doktor tapi S itu SD itu. Nah, ketika itu tapi dia sudah bisa membaca dan kebetulan dia tuh cerdas dan mempunyai kemampuan untuk membaca dan bisa menceritakan kembali. Banyak orang bisa membaca tapi nggak menceritakan kembali, nggak bisa. Nah ini juga dia pandai. Lalu kumpulkan teman-teman. Apa yang dibaca itu? Ditanya, Helena kamu membaca apa? Saya membaca-baca Orang Kudus. Ceritain dong kami. Nah, baik saya ceritain. Nah, mereka senang diceritain. Jadi mereka sangat mengasihi dia karena satu, dia cerdas, dua lembut hati, kemudian dia suka membaca, suka bercerita dan suka berdoa. Misalnya saja setiap malam dia tuh berdoa terus sampai ditegur oleh ibunya, kamu tengah malam doa atau apa? Loh, saya dibangunkan oleh malaikat pelindung, jadi saya taat. Oh ya sudah, takut. Nah, menghormati karena dia bersahabat dengan malaikat pelindung. Nah, kemudian pada umur 16 tahun dia harus bekerja karena untuk membantu hidup orang tuanya. Kemudian dia berpikir, kalau saya bekerja begini, padahal kehidupan para santo-santa itu menarik saya ingin menjadi biarawati aja. Kemudian dia menyampaikan keinginannya kepada ayahnya. Ayah, bagaimana boleh saya menjadi biarawati, menjadi suster? Apa kamu jadi suster? Untuk jadi suster itu perlu biaya, perlu juga uang. Padahal bapakmu ini kan miskin, nggak punya apa-apa, tidak punya biaya untuk kamu. Dan malah kami masih punya utang. Ya sudah, kerja aja dulu, kerja nanti. Nah ketika dia bekerja, terus dia punya teman-temannya banyak.
Nah pada suatu kali, nah ini peristiwa yang luar biasa, dia itu ke tempat karaoke mungkin zaman sekarang ya, untuk berdansa dan sebagainya. Ketika terdengar musik itu, tahu-tahu tuh dia melihat Yesus dalam luka-luka berat, kemudian dalam keadaan kasihan, hampir tidak berpakaian ya. Lalu dia dekat dengan si Helena, terus Helena, kapan saya harus menunggu kamu? Saya tersiksa sekali. Bagaimana? Terus dia diajak ke samping bersama dia, kemudian terjadi percakapan antara yang Yesus dengan itu. Tapi waktu itu tuh kelihatannya tuh musik berhenti semua. Jadi semua para penari-penari tadi yang hadir tuh hilang semua, hanya berdua. Kemudian dia menyelinap, meninggalkan tempat karaoke tadi, meninggalkan masuk ke katedral. Nah kebetulan namanya katedral itu sama dengan nama ayahnya, Katedral Stanislaus, ya. Namanya mirip. Kemudian di sana dia langsung prostrario, artinya itu berlutut, tapi lebih daripada berlutut ya. Membungkuk. Tapi bersujud, nah sujud, dan dia mohon kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan seperti ini? Kemudian terdengar suara, pergilah kamu ke Warsawa. Untuk apa di sana? Kamu masuk biara. Nanti kamu akan menjadi biarawati seperti yang kamu inginkan. Selesai begitu dia pulang langsung ganti baju ya. Ganti baju, kemudian tidak membawa apa-apa. Dia bilang pada temannya, saudaranya, supaya menyampaikan pada ayah ibunya bahwa dia ke Warsawa untuk masuk biara. Tapi jangan mengatakan masuk biara, untuk menjadi orang kudus. Nah betul. Kemudian dia sampai di Warsawa, lalu melamar. Ini biara ya. Biara. Ditolak di sini, tolak lagi. Di biara Karmel ya tolak lagi. Kemudian sampai di suatu biara Santa Maria yang belas kasih. Santa Maria yang berbelas kasih, itu kongregasinya. Nah kemudian dia masuk di situ, terus modernya itu moder jenderal ya, itu namanya moder Mikael. Kemudian namanya aja seperti malaikat ya. Baik, kalau kamu mau menjadi biarawati di sini, kamu harus minta izin kepada tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Sana kamu pergi ke kapela sana, tanyakan kamu diterima atau tidak. Nah, dia pergi ke kapel, mana tuan rumahnya? Oh saya tahu, tuan rumahnya pasti Tuhan Yesus. Nah, gitu. Kemudian dia berlutut, lalu tuan rumah yang ada di sini, saya mau bertanya karena disuruh oleh suster, bolehkah saya berada di sini untuk menjadi anggota rumah di sini? Kemudian ada suara, kamu diterima karena kamu ada di dalam hatiku. Wah. Lalu nyampaikan kepada moder Mikael tadi. Gimana beritanya? Saya sudah dijawab. Jawabnya gimana? Saya menerima kamu karena saya ada di hatimu. Kamu ada di hatiku, berarti saya ada di hati dia. Bagus kalau begitu, silahkan pulang dulu untuk mencari biaya, nanti masuk di sini. Baik, nah, kemudian dia pulang, bekerja lagi untuk mengumpulkan dana. Setelah dapat dana, dia masuk di situ. Pada umur 26 tahun, dia mendapat itu jubah suster. Pingsan dia. Kenapa pingsannya tuh? Kenapa kok sampai pingsan? Ya karena dia terharu sekali ya. Dan gemetar tuh. Kok bisa saya kok? Itu dia sendiri heran. Kok sampai diterima seperti ini? Nah akhirnya bangun, kemudian menjadi suster, lalu tanya, Muder,
tugas saya apa? Tugasmu 3. 1, di dapur, masak-masak, membersihkan juga manci-manci, panci-panci dan sebagainya. 2, kamu jaga rumah, jaga pintu kalau ada tamu. Lalu kamu di kebun, kalau kotor dibersihkan. Jadi tugas saya itu iya. Nah, kemudian dia di situ, lalu bekerja. Ini gimana? Katanya suster. Iya. Suster itu kan harus berdoa. Lah kok saya di sini? Kemudian ini 3 minggu kemudian dia berpikir, saya mau pindah dari sini. Ini bukan susteran, ini bukan yang saya cita-citakan. Begitu dia memutuskan untuk meninggalkan itu, datang Yesus dalam luka-luka lagi. Helena, sekarang kamu sudah diberi nama Faustina. Kamu sudah menjadi biarawati, namanya Suster Faustina. Dan kamu sudah bisa menambah namamu ditambah dengan nama yang kamu pilih sendiri. Ya betul-betul ya Tuhan Yesus. Sekarang saya menderita seperti ini karena kamu. Loh, salah saya apa? Salahmu karena kamu ingin meninggalkan biara ini. Jadi kalau kamu meninggalkan, saya akan menderita. Lalu bagaimana? Ya terserah kamu. Kalau begitu saya tidak jadi pindah. Bagus kalau begitu kamu tidak usah pindah. Nah, pindah di situ, laksanakan tugas. Nah, pada tanggal 31 dia mendapat perintah itu. Faustina, ya Tuhan, ada apa? Kamu akan saya jadikan rasul kerahiman, bahwa Tuhan itu maha rahim. Kamu akan saya jadikan kerahiman, maka dari itu sekarang kamu harus menuliskan riwayat hidupmu tuh satu persatu. Riwayat hidupmu dan apa yang saya katakan, apa yang ku katakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, kamu tulis semuanya. Berarti, Mbah, maaf saya potong. Ini berarti dari yang penampakan Tuhan Yesus kepada Suster Faustina ini itu kerap kali dilakukan, maksudnya terjadi pada saat beliau ini sudah menjadi suster maupun sudah sebelumnya. Menjadi suster, ya. Nah, kemudian dia berpikir, aduh, saya itu cuma lulusan SD kelas 3 SD, bukan belum lulus, sudah. Tapi karena ini perintah Yesus, saya akan mencoba. Tapi pikir itu bukan hanya 1 tahun, 3 tahun dia berpikir seperti itu. Lalu kemudian baru tahun 34 ya, pada tahun 34 dia mulai menulis. Buku harian itu ya? Iya, nulis ini. Nulisnya namanya seperti ini bukunya. Ini ada buku harian Santa Faustina. Tapi yang aslinya cuma 600 halaman. Sedang ini 1000 lebih, 1000 halaman. Karena sudah ditambah dengan penjelasan-penjelasan. Nah, itu tahun 34 dia 1934 ya. Ketika dibaca, ini perintah ini secara duniawi itu diperintahkan oleh Pastor Mikael Sopoko. Itu bapak pengakuannya. Ya. Jadi kalau saya mempunyai bapak pengakuan Romo Roni misalnya, Romo Roni, Roni Bere itu bapak pengakuan saya. Kalau Mbak Yasika mungkin Romo siapa itu. Nah gitu. Nah dia mempunyai Romo yang satu ini supaya dia bisa berkembang. Sebaiknya memang orang Katolik punya Romo atau pastor pembimbing rohani ya. Nah sekarang karena saya tidak bisa ke gereja sendirian, ya, jadi Romo siapa aja yang ketemu, Romo Baby ya boleh, Romo Thomas ya boleh, Romo siapa, sehingga pembimbingan rohani kepada saya agak berkurang, ya toh, nggak seperti dulu waktu zaman Romo ini. Nah buku ini saya terima dari Bapak Lili Budianto. Lili Agustinus Lili Budianto. Kembali kepada
Suster Faustina. itu. Pada suatu kali dia juga disuruh membuat, dia ditampakkan ada penampakan Yesus. Ya, dia kelihatannya Yesus tangannya ke atas ini, yang tangan kiri memegang dada gini, tapi dia bersinar. Yang ke kanan itu merah, ini putih, ya itu. Nah seperti itu. Yang terkenal dengan nama gambar Yesus Kerahiman Ilahi. Ya. Itu pasti banyak yang sudah tahu ya Mbah ya. Terus saya disuruh gambar, apa? Gimana saya bisa gambar? Nggak bisa. Terus dia minta ketemu dengan orang yang bernama Kazimierski ya. Waktu beliau mendapatkan penampakan Tuhan Yesus bahwa kamu saya utus sebagai Rasul Kerahiman. Itu apa saja yang dilakukan oleh Santa Faustina ini? Dia suruh nanti barang siapa melihat gambar ini, maka dia akan juga memperoleh rahmat daripadaku. Nah, kemudian nanti itu dirayakan 1 minggu setelah Hari Raya Paskah. Ya. Betul. Disebut Hari Raya Kerahiman Ilahi. Iya. Dia sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Tapi ya bagaimanapun juga dia masih muda. Pada tahun 38 ya. Jadi setelah saya lahir 1 tahun kemudian dia wafat ya. Ketika dia wafat, terus itu kebetulan Uskup Polandia. Nah, Wojtyła waktu itu ya, itu dia menjadi paus. Nah, lalu dia dinyatakan sebagai beata. Tapi sebelumnya itu dia mengumumkan bahwa tempatnya itu menjadi sanktuarium. Sanktuarium adalah suatu tempat untuk menghormati relikwi, bekas peninggalan dia. Nah, habis itu kemudian tahun 2000 aja kan, 2000. Baru saja. Jadi berapa tahun, 22 tahun yang lalu ya, 20 tahun 2000 dia dinyatakan sebagai Santa. Lalu makamnya dipindahkan, ada suatu kapela sendiri khusus didirikan untuk beliau. Dan yang menariknya ini Mbak, Santa Faustina ini hidup di era yang kita bisa bilang belum sangat lama ya. Jadi masih bisa dibilang tidak begitu jauh begitu ya sama era sekarang. Jadi masih baru iya. Luar biasa sekali ya Mbak. Santa Faustina yang hidup walaupun tidak sampai usia senjanya, tapi di masa mudanya ini penuh dengan pelayanan, penuh dengan kesetiaan dan tetap teguh sampai akhir hidupnya ya Mbak. Saya juga terima kasih sama Mbah Harto karena sudah bersedia mengisahkan begitu ya kisah dari Santa Faustina, sehingga saya dan juga pemirsa Oke hari ini bisa paham dan tahu gitu bagaimana kisah dari Santa Faustina, dari pengorbanannya, dari kerelaan dirinya gitu ya untuk dijadikan Rasul Kerahiman oleh Tuhan Yesus. Belas kasih. Jadi tugas kita adalah berbelas kasih kepada siapa saja. Nah, seperti Tuhan Yesus. Dan itulah yang diharapkan oleh Santa Faustina, dan semoga kita juga bisa gitu ya Mbak, mungkin dengan cara kita yang berbeda, tetapi menjadi orang yang berbelas kasih, lalu juga hendak untuk memberikan kerahiman kepada siapapun. Amin. Terima kasih banyak Mbah Harto, dan sebelum kita menutup, marilah kita berdoa Mbak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Mbah Harto untuk kesediaannya menceritakan kisah Santa Faustina hari ini. Dan Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.